Ada, kalau mau melihat saya ada di podcastnya RJ2. Judulnya Curahan Hati Seorang Pengusaha yang Hampir Jatuh. Jadi background saya memang pengusaha juga. Pengusaha ya? Iya. Siap. Gini, kita minta pendapat aja setelah dari Quick Won ini Pak Prabowo mendapatkan 50 di atas 50. 56 Iya, 58 ya. Kita Kurang sedikit lebih 58. ya, kurang lebih 58 ya. Tanggapannya terkait dengan pemenangannya Prabowo walaupun masih di quick count dan sembari menunggu hasil tanggal 20 Maret dari KPU resminya. Putusan resmi. Itu bagaimana Bu sebagai Sri Kandi? Iya, Tanggapannya ya. Ya tanggapannya dulu. Tanggapannya itu tidak beda jauh. Itu sangat akurat. Kalau itu sangat akurat. Jadi tidak berbeda jauh. Saya yakin 100% menang. Dan sekarang satu kali putaran aja. Kalau Ibu? Iya, sama. Kami juga dari awal sudah yakin dengan satu putaran. Makanya setiap kita ada pertemuan sama Rampas, kalau saya sendiri dari Rampas Setia 08 sebagai ketua bisnis dan bidang bisnis dan ekonomi. Pendapat saya sama. Kita juga akan dari awal sudah mengatakan bahwa kita hanya satu putaran dan ini menang mutlak. Untuk pemenang ini nggak mungkin salah karena ini perhitungan cepat. Maka kita udah yakin dari pertama satu putaran dengan nilai 58% dari awal seperti itu. Itu yang jadi kami sangat berasa banget ya, saya sebagai ketua Sri Kandi Rampas Setia 08. Jadi kami setiap hari kan turun langsung ke lapangan. Itu berasa banget, memang banyak sekali masyarakat yang memilih beliau ya. Menurut saya kan memang di antara tiga, yang dua paling bagus. Jadi saya masuk ke mulai dari pemulung, mulai dari jadi kelas bawah. Ya mereka juga mereka sudah setia malah dari 2 periode sebelumnya memang memilih Prabowo gitu. Jadi kami sudah berasa di lapangannya, kami sebagai relawan itu udah berasa. Jadi yakin banget dan itu sangat akurat karena apa? Bedanya paling sedikit. Tapi gini, kita tetap menunggu hasil yang KPU yang manual berdasarkan hasil dari KPU yang sah. Yang sah. Bu, terkait hasil yang sudah dicapai ini Bu, bagaimana di TPS Ibu melihat Bu angka dan di mana yang Ibu sudah berjuang di daerah-daerah Ibu, bagaimana itu Bu, usaha-usahanya juga bisa disebutkan secara singkat. Saya sendiri terjun ke lapangan, saya sendiri terjun ke TPS. Kebetulan saya tinggal di wilayah Cibubur. Jakarta Timur Bu ya? Iya, Jakarta Timur. Saya dari Legenda Wisata. Saya ke TPS seluruh di Legenda Wisata hampir semuanya loh, hampir semua Prabowo. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan maaf ya. Setiap pemilu itu ada yang mengatakan kecurangan. Padahal ini real ya. Karena saya turun sendiri ke lapangan. Saya turun ke Legenda Wisata, saya turun ke TPS kota wisata, Rafflesia, itu semua saya turun dan hampir semua memang memilih Prabowo. Dan termasuk keluarga saya. Keluarga saya tanyain satu-satu, pilih siapa? Prabowo, pilih. Hampir semua Prabowo. Jangan jauh-jauh. Sopir taksi aja, kadang kita kan pakai taksi ya, karena macet atau apa. Sopir taksi aja semua pada pilih Prabowo. Itu yang saya dapatkan di lapangan ya. Dalam mengawal programnya aja nih Bu, ini kan Pak Prabowo kan ada program makan gratis dan susu gratis nih Bu ya. Karena untuk membantu ibu-ibu yang stunting lah ya. Itu Ibu sebagai ketua umum Sri Kandi, pengawalannya ini seperti apa supaya program ini terwujud terlaksana? Karena nanti kan buat ibu-ibu hamil sama buat anak-anak sekolah. Jadi kemarin itu gimana? Alhamdulillah saya turun langsung, jadi ada mobil saya yang saya bikin gambarnya Prabowo Gibran. Saya masuk ke kosong. Jadi saya ketemu dengan 2 ibu-ibu pemulung. Sebelum saya bertanya pun saya kan pakai baju itu, mereka udah Prabowo. Saya tanya, ibu-ibu mau pilih Prabowo, mau apa nih? Saya mau perubahan, kata dia. Yang paling penting banget di sini dia itu yang cerita tentang dia tadi, dia ternyata suaminya udah meninggal, jadi pemulung, anaknya 2, anak usia sekolah. Nah mereka itu saya tanya makannya kadang-kadang Indomie dibagi bertiga gitu karena ibu dan anaknya boro-boro susu ya. Jadi kalau dari rumah berangkat dengan perutnya
ditambah lagi dengan 5 sempurna minum susu, saya rasa mereka itu kan calon-calon insya Allah kedepannya pemimpin atau pejabat ya. Jadi menyerap pelajaran itu akan dengan maksimal. Kalau lapar gimana mau maksimal? Tapi gimana mau beli susu? Ya kan 5 sempurnanya kan di susu. Gimana dia aja kerjanya sebagai pemulung. Jadi saya bilang dulu kalau pilih 02 jangan cuma rame-rame aja, nanti mari kan ada program ya, nanti di dalam program itu memang sekarang belum diluncurkan, nanti ada beberapa cara dari Gibran dan Prabowo. Seperti saya sendiri kan backgroundnya alhamdulillah perusahaan, saya juga nanti ingin mengajukan program saya. Program saya itu melalui handphone. Nanti saya startup di sini, saya bikin aplikasi di sini supaya apa? Supaya merata nanti pendaftaran anak-anak sekolah di orang tua nanti ngedownload KTP ya, keluarga otomatis kan kelihatan berapa nih anak sekolah yang minum susu. Jadi itu sebenarnya program yang saya ajukan untuk mempermudah dalam hal program tersebut untuk mencapai yang lebih merucut ke bawah-bawahnya ya. Mungkin kalau sekolah, mungkin mereka ada yang sekolah, mungkin ada nggak bisa sekolah. Tapi kalau handphone, rencana saya, nggak mungkin juga mereka punya handphone kan. Yang punya handphone, alhamdulillah. Nah, startup saya ini nanti rencananya saya akan bagi-bagi. Kalau nanti misalnya buka di medsos saya atau nanti saya kirim, itu saya ada wawancara, saya ada YouTube-nya dengan Bara JP. Nanti di situ saya menerangkan bahwa saya akan mengajukan program untuk mencatat lebih akurat ke bagian bawah aja. Karena anak-anak sekolah pasti udah bisa ya dilacak. Tapi yang nggak sekolah, yang lecek-lecekan di pinggir ini, itu kan pasti dari mana daftarnya? Masa orang-orang kaya lagi? Iya kan? Tidak mengerucut. Nah, saya akan bikin ini startup. Oh, bagus Bu. Kok nggak semuanya nih yang punya handphone? Insya Allah rezeki saya lebih. Saya memang membagi-bagi rezeki lewat saham 50.000 dulu awalnya. Di startup saya. Nah, itu saya kasih gitu. Yang benar-benar tidak ada kerjaan. Gimana kerjanya dia kan pemulung. Kalau saya direstui oleh Prabowo dan Gibran, program saya ini ya nanti kan ada di sini ya, ada akunnya, aplikasinya, nanti mendaftar kita, lalu di situ mereka ngedownload kartu keluarga. Kartu keluarga itu di situ kita tahu, oh ternyata anak sekolahnya ada 3 nih, atau bapak ibunya semua pemulung, jadi nggak ada penghasilan yang pas. Mungkin nanti saya kasih ini ya. Cara saya Kalau Ibu ada tambahan Bu? Oke. Ya? Ibu sendiri? Ibu teman sebagai Ya sama saya dan sama seperti Bu Lili, tapi kita dan teman-teman itu akan bergeraknya langsung ke bawah, ya kan, dengan langsung turun ke lapangan, ke pemerahan susunya, dan nantinya nextnya kita akan buat pabrik juga seperti itu kan. Bu Lili seperti itu. Kita ini progres kita, progres bersama teman-teman sih. Seperti itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. memang programnya program Prabowo Gibran. Tetapi kita kan harus menjemput programnya. Betul. Saya rasa hampir semua pengusaha itu berhak mengajukan programnya. Nanti saya akan mengajukan itu. Kalau disetujuin, saya akan launching yang startup tadi untuk mempermudah mengerucut kepada masyarakat kelas bawah supaya semua minum susu. Karena dengan minum susu ibunya nanti kan bisa kerja. Nah, oh ya di sini juga saya bagi-bagi rezeki itu, bagi saham. Di situ jadi gini, ibu-ibu yang nggak punya suami, yang udah tua, kadang kan saya bagi saham di sini dari mulai 50.000, nanti setiap bulan itu naik, mereka bisa withdraw, ambil. Atau nanti kalau yang lain punya lebih, mereka bisa nggak cuma dapat saham tapi bisa investasi gitu. Dan mudah-mudahan aja didengar sama Bapak Oke. Nama lengkap Bu? Ya, nama bisa supaya bisa rata semua. Saya nggak tega gitu ya. Betul. Gini, saya kalau bawa mobil saya lihat
Iya. Anak kecil usia sekolah, saya tanya enggak sekolah. Orang tuanya pengamen juga. Iya. Enggak orang pinggir jalan juga. Dengan inilah saya mau menyamaratakan, saya akan mengajukan. Jangan dong anak sekolah aja, yang enggak sekolah banyak. Kecil-kecil terus Betul. kadang-kadang belum usia nikah mereka sudah hamil. Iya. Iya, jadi kurang ininya ya. Edukasinya. Nah, jadi Edukasinya. itulah tadi jadi terus ke bawahnya jadinya ya begitu terus. Jadi kita untuk memberantas kemiskinan itu Iya. agak Kemiskinan lambat. dan Jadi meningkatkan kecerdasan. jadi kami mau membantu programnya Prabowo Gibran ini supaya bisa merata. Ya. Nama lengkap Ibu? Saya Ibu Lili Iriani, Ketua Sebagai- Sri Kandi Rampas 308. Nama perusahaannya tadi pengusaha apa Bu, Saya bidang ada apa? tiga, satu PT Surya Makmur Jaya itu di industri, yang kedua PT Koriko Ekotime Indonesia, yang ketiga saya punya alhamdulillah Cahaya Gemilang Film itu production house. Tapi memang waktu pandemi saya agak vakum, jadi saya itu sudah mimpi sih sama-sama Prabowo. Iya. Insya Allah beliau menang, jadi saya ditunjuk sebagai ketua Sri Kandi. Saya mau aja. Siap. Siap. Dan memang saya cinta dia gitu. Tapi Iya. kalau sebelumnya saya sudah ikut. Gitu. Iya, iya. Artinya nggak kaleng-kaleng, nggak Betul. salah-salah. Insya Allah diijabah sama Allah. Kalau Ibu? Bul. Kalau Ibu? Ini. Kalau Ibu Saya dengan Ibu Anggriani. sebagai Sebagai Saya dari Rampas 08 sebagai Nah, minta. ketua divisi bisnis dan ekonomi. Oke. Ya, saya dari PT Putra Anugrah. Iya, iya. Ya, Foto bidang aja, saya foto. sebenarnya juga adalah bisnis tambang. tambang. Iya. Oh, siap. Mantap, Oke. Itu yang mantap. akan juga kita Jadi majukan. nanti ceritanya kalau dari profit kita akan Iya. profit sharing juga dan masyarakat. Siap. Itu kalau dengan catatan diterima sama Ya. Bapak. Jadi Nomor Iya. HP. kita juga harus sedekah kan. Betul. Jadi Kita kartu nama, Bu? kepada yang Iya. Saya ini kartu namanya Nggak apa-apa nomor HP. yang